Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan 2 bersama saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika. Nah, untuk materi kedua ini akan dibahas adalah membran sel. Di sini akan dibahas ada 8 sub utama. Yang pertama itu adalah struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel, konsep fisika dalam membran, transport aktif pada membran, konsep difusi pada membran, konsep osmosis pada membran, volume transport melalui membran, konsep transport pada darah, dan prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Yang pertama adalah struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, yaitu pertama pengertian dari membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Kecuali pada tumbuhan, bagian luarnya masih terdapat dinding sel. Nah, di sini yang pertama struktur membran sel. Struktur membran sel terdiri dari yang pertama adalah gortel dan grenadel. Merupakan membran berupa struktur yang membatasi, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofоб. Yang kedua adalah gugus polar yang mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofób atau rantai asam lemak yang berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Yang kedua adalah Dawson dan Danieli. Nah, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar, dalam, dan membran. Yang ketiga adalah Singer dan Nicholson atau model mozaik fluida. Nah, model mozaik fluida ini yang disusun berdasarkan hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran selnya. Model ini ditemukan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson yang memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu mereka merevolusi ilmu ini tentang struktur membran. Nah, adapun fungsi dari komponen penyusun membran sel. Membran sel tersusun atas lipida dan protein atau lipoprotein. Lipidanya berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sterol umumnya berupa kolesterol. Nah, berikut penyusunnya. Penyusun membran sel yang pertama adalah lipid. Nah, lipid ini merupakan membran sel yang terdiri dari 3 kelas lipid amfipatik, fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing itu tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Nah, terdapat 3 tipe lipid. Yang pertama adalah fosfolipid. Nah, molekul fosfolipid ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Fosfolipid ini digolongkan sebagai amfipatik. Nah, yang kedua adalah kolesterol. Banyak terdapat membran sel hewan, ya, berarti banyak kita temukan pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak mengandung kolesterol. Kolesterolnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik.
Oke, yang ketiga adalah glikolipid. Gliko itu gula. Berarti glikolipid itu ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Biasanya seperti dalam ukuran sederhananya disebut dengan galaktosa dan glukosa. Akan tetapi istilah glikolipid ini biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Protein. Nah, untuk protein itu adalah membran, merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Nah, protein ini berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Nah, setiap membran ini memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Ada 4 kelompok protein, yaitu yang pertama protein periferal. Itu ditemukan di dalam ataupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan non-kovalen dengan membran. Yang kedua adalah protein integral. Nah, protein integral ini dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari dua permukaan bilayer. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Yang ketiga adalah protein transmembran. Protein transmembran ini merupakan protein yang terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Dia itu bersifat amfifatik yang mempunyai sekuen helix protein, hidrofobik yang menembus lapisan lapida, dan untayan asam amino hidrofilik. Nah, kemudian protein yang berkaitan dengan lipid. Ada yang memiliki fungsi. Protein plasma memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah protein pembawa atau carrier, senyawa yang melewati membran plasma, kemudian menerima isyarat atau sinyal hormonal, kemudian meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau sel lainnya. Dan yang terakhir, sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Lanjut, lipid protein selanjutnya adalah karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Adapun peran penting karbohidrat dalam berbagai aktivitas sel. Yang pertama adalah sebagai sistem kekebalan. Karbohidrat pada molekul karbohidrat itu bertanggung jawab terhadap kekhasan sifat antigenis membran sel. Nah, sifat antigenis ini akan berkaitan dengan sistem kekebalan atau imun tubuh dan kemampuan membedakan sel sendiri dari sel asing. Kemudian juga untuk pengenalan sel, karbohidrat itu dapat atau mampu membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Penting pada perkembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk subtema yang kedua adalah konsep fisika dalam membran sel. Yang pertama adalah transport pasif. Apa itu transport pasif? Nah, transport pasif itu adalah pergerakan molekul melewati membran sel yang menuruni gradien konsentrasi. Artinya, yaitu berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Transport pasif ini terdapat juga
dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang kedua adalah difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini akan berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi dan tanpa memerlukan protein pembawa. Contohnya adalah perpindahan molekul oksigen dari alveolus menuju kapiler. Difusi akan berlangsung melalui gerakan molekular yang berlangsung secara random. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi yang memerlukan protein pembawa atau yang disebut juga dengan carrier protein. Nah, peran protein pembawa ini adalah untuk mempermudah transfer molekul hidrofilik dan elektrolit yang melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeable terhadap molekul-molekul tersebut. Nah, difusi terfasilitasi ini akan berlangsung lebih cepat daripada difusi sederhana. Yang keempat adalah osmosis. Osmosis ini sebagai bagian dari difusi yang merupakan gerakan molekul air yang melintasi membran sel yang bersifat semi-permeable yang menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solid. Semi-permeable itu artinya permeable selektif terhadap molekul-molekul tertentu. Nah, untuk mencari di sini akan terjadi osmolaritas yang hampir sama dengan osmolalitas. Untuk mencari osmolaritas kita menggunakan rumus G dikali dengan C. G itu adalah jumlah partikel dalam larutan dan C itu adalah konsentrasi yang dengan satuan mol per liter. Osmosis ini akan menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas yang rendah dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritasnya tinggi. Nah, perbedaan volume ini akan menghasilkan yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tersebut akan mendorong cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Nah, besarnya tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarnya tekanan osmosis di kompartemen B yang menarik paling air dari kompartemen A sehingga osmosis tidak akan berlangsung terus-menerus. Sehingga pada larutan yang ideal, besarnya tekanan osmosis ini berhubungan dengan suhu dan volume, yaitu bisa dicari menggunakan rumus P sama dengan nRT per V. Untuk yang ketiga adalah transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa yang menembus membran dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Berarti dia melawan gradien konsentrasi. Nah, pada transport aktif diperlukan energi terutama yang bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contohnya transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsentrasi ion K+ itu dalam sel dipertahankan untuk selalu lebih tinggi daripada luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion Na+ di dalam sel diusahakan selalu lebih rendah daripada di luar sel. Ion Na+ dan K+ ini dua-duanya dipompa melawan gradien konsentrasi dan pemompaan dapat terjadi akibat hidrolisis ATP. Nah, bagaimana mekanisme transport aktif ini? Ada dua tahapan. Yang pertama, proses perubahan carrier X menjadi X
derajat dengan menggunakan sistem energi. Kemudian kimia, misalnya terjadi peristiwa fosforilasi tetapi segera diubah kembali menjadi struktur semula pada saat dilepaskan ke dalam sel, masuk ke dalam sel dan secara spontan X derajat berubah menjadi X biasa. Contohnya ada pengambilan asam amino, peptida, nukleosida, dan kalium pada bakteri Escherichia coli. Kemudian contohnya ganggang laut dalam dapat menimbun yodium dalam selnya yang melebihi konsentrasi dalam air laut di sekitarnya. Dan juga tentang pompa ion natrium dan kalium. Yang keempat adalah konsep difusi pada membran. Difusi itu adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban mediator transport tersebut yang berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel. Selanjutnya adalah konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid ya, atau lipid bilayer. Orang juga menyebut dengan lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Nah, di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel itu bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar. Nah, pada bagian kepala dan gugus hidrofobik pada bagian ekor. Lipid utama membran sel itu adalah fosfolipid yang diikuti dengan kolesterol dan glikolipid. Membran sel itu memiliki fungsi sebagai barrier selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas oksigen, nutrien, dan elektrolit dari lingkungannya. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika membran sel tersebut tersusun hanya oleh lipid bilayer, maka membran sel dapat dilintasi secara permeabel oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar seperti molekul oksigen, karbon dioksida, dan N2, dan hormon steroid. Permeabilitas membran sel ini akan semakin berkurang terhadap molekul hidrofilik atau polar dan tidak bermuatan berukuran kecil seperti air, urea, dan gliserol, dan molekul-molekul hidrofilik ini tidak bermuatan berukuran besar antara lain seperti glukosa dan sukrosa. Nah, dengan demikian pada akhirnya membran sel ini tidak mudah dilewati atau disebut dengan impermeable terhadap ion-ion yang bermuatan atau elektrolit, misalnya H+ dan Na+. Apa perbedaannya? Di sini terjadi perbedaan konsentrasi ion antara lain sisi dalam membran sel dan sisi luar membran sel. Nah, kation tersebut adalah ion yang bermuatan positif, atau berarti jika dia bermuatan positif berarti dia kekurangan elektron. Sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Nah, kation utama cairan ekstraseluler itu adalah natrium. Sedangkan kation utama cairan utama adalah intraseluler atau sitoplasma adalah kalium. Nah, ion klorida adalah anion utama cairan ekstraseluler, sedangkan protein adalah anion utama cairan intraseluler.
Nah, selanjutnya adalah volume transport melalui membran. Nah, membran sel ini tersusun atas dua lapis lipid tadi ya, atau lipid berlayar yang terlihat melalui mikroskop elektron tersebut. Nah, untuk di antara molekul lipid yang terdapat protein, yaitu integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel itu bersifat amfifilik, yaitu yang memiliki gugus hidrofilik pada bagian kepala dan gugus hidrofobik pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid yang diikuti dengan kolesterol dan glikolipid. Nah, fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan sphingomyelin. Nah, terdapat kombinasi gradien konsentrasi dan muatan yang disebut dengan gradien elektrokimiawi. Nah, di sini terdapat yaitu transport pasif, difusi sederhana, dan transport pasif dan difusi sederhana. Selanjutnya adalah konsep transport pada darah. Bagaimana dengan kerja sistem peredaran darah manusia? Nah, ternyata peredaran darah manusia ini dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan, dan katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Nah, jantung dalam keadaan yang mengorot ketika otot jantung berkontraksi. Nah, darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu akan dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu katup AV menutup, sedangkan katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu katup AV menutup, sedangkan katup ke aorta membuka. Nah, jadi dalam mekanisme peredaran darah ini ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil? Nah, peredaran darah kecil itu adalah yang terjadi dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung, yaitu dimulai ketika darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen itu akan dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Jadi lebih singkat. Kemudian peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Di sini darah yang kaya oksigen itu akan dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui dengan aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Selanjutnya adalah prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi, yaitu sistem reverse osmosis atau RO. Komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu yang lama. Nah, sistem ini menggunakan pompa yang bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Nah, saat pertama kali diluncurkan, sistem RO ini menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat luas untuk instalasi peralatannya.
Reverse osmosis itu adalah kebalikan dari fenomena osmosis. Nah, osmosis merupakan fenomena pencapaian kesetimbangan antara dua larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi zat terlarut. Nah, di mana kedua larutan ini berada pada satu bejana dan dipisahkan oleh lapisan semi permeable, sehingga kesetimbangan terjadi akibat perpindahan pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi zat yang terlalu rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat yang terlalu tinggi, dari rendah ke tinggi. Prinsip dasarnya itu adalah memberikan tekanan osmotik yang melebihi tekanan osmosis larutan, sehingga pelarut dalam hal ini dapat berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi dari zat terlarut tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi zat yang terlalu rendah. Pada aplikasi reverse osmosis, konfigurasi modul membran yang digunakan yaitu spiral wound. Konfigurasi yang lainnya disebut dengan hollow fiber, tubular, dan plate and frame yang tidak terlalu banyak digunakan pada aplikasi reverse osmosis. Hanya diaplikasikan pada industri makanan serta sistem khusus. Jadi, prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi dengan sistem reverse osmosis, dengan adanya RO ini turut mendukung sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Nah, demikianlah penjelasan tentang membran sel. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.